A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Syafita dengan NIM 24134020. Saya akan menjelaskan tentang depresisi. Depresisi adalah fenomena yang terjadi ketika suatu benda mengalami perubahan orientasi atau arah sumbu rotasi dalam ruang sekitar waktu. Sering terjadi dalam konteks benda langit seperti bumi. Dalam kasus bumi, depresisi biasanya mengacu pada perubahan perlahan arah sumbu rotasinya yang menyerupai gerakan seperti gasing yang mirip. Gerakan ini disebabkan oleh pengaruh gravitasi benda-benda lain seperti bulan dan matahari terhadap bentuk bumi yang sedikit pipih di kutubnya. Fenomena ini menyebabkan sumbu rotasi bumi melacak lingkaran besar di langit dalam rentang waktu sekitar 26 tahun, dikenal sebagai presisi equinox. Akibatnya posisi bintang-bintang relatif terhadap bumi perlahan berubah selama ribuan tahun, memengaruhi sistem kalender dan orientasi astrologi. Contoh sederhananya, bayangkan sebuah gasing yang sedang berputar tetapi mulai kehilangan kestabilan. Ujung sumbu gasing tidak hanya berputar tetapi juga membuat pola lingkaran besar. Fenomena ini adalah analogi sederhana dari depresisi pada skala planet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Rehan Andrino Tamsil, NIM 24134140 dari Manajemen Perdagangan. Saya akan memberikan contoh soal akumulasi penyusutan. Pada tanggal 2 Januari 2002, PT Millennium membeli sebuah peralatan komputer seharga 5 juta rupiah yang memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa Rp500.000. Apabila perusahaan memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, hitunglah biaya penyusutan setiap tahunnya dan tampilkan dalam tabel. Jawab: C sama dengan 5 juta, S sama dengan 500, W sama dengan C dikurang S sama dengan 4.500.000, N 5 tahun. RK tarif penyusutan X, W sama dengan PB per PY dikali 4,5 juta. RK 1 sama dengan 5 per 15 dikali 4,5 juta sama dengan 1,5 juta. RK 2 4 per 15 dikali 4,5 juta sama dengan 1,2 juta. RK 3 3 per 15 dikali 4,5 juta sama dengan 900.000. RK 4 2 per 15 dikali 4,5 juta sama dengan 600.000. RK 5 sama dengan 1 per 15 dikali 4,5 juta sama dengan 300.000. Tabel penyusutan tahun, besar penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai buku. Tahun pertama, dasar penyusutan adalah 4,5 juta rupiah, sedangkan penyusutannya 1,5 juta. Akumulasi penyusutan 1,5 juta, nilai buku 3.500.000. 2. Dasar penyusutan 4.500.000, penyusutan sekitar 200, akumulasi penyusutan 2.700.000, nilai buku 2.300.000. Tahun ketiga 4.500.000, penyusutan 900, akumulasi penyusutan 3.600.000, nilai buku 1.400.000. Tahun keempat, dasar penyusutan 4.500.000, penyusutan 600, akumulasi penyusutan 4.200.000, nilai buku 800. Tahun kelima, dasar penyusutan 4.500.000, penyusutan 300, akumulasi penyusutan 4.500.000, nilai buku 500. Dari penjelasan tadi, saya akan memberikan maksud dari nilai-nilai yang saya sebutkan. C sama dengan harga dasar, S sama dengan nilai sisa, W sama dengan dasar penyusutan, N sama dengan tahun, RK sama dengan tarif penyusutan dikali W. Untuk akumulasi penyusutan rumusnya yaitu
akumulasi penyusutan sebelum plus penyusutan, sedangkan nilai buku, rumusnya nilai buku sebelum penyusutan dikurang penyusutan. Sekian, terima kasih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifin dengan NIM 24134074. Ingin memberikan penjelasan tentang materi depresiasi metode saldo menurun ganda. Saldo menurun ganda yang menggunakan tarif penyusutan 2 kali tarif penyusutan garis lurus untuk masa manfaat yang sama. Jika masa manfaat suatu aktiva tetap adalah 5 tahun, sehingga tarif penyusutan garis lurus 20%, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 40%. Rumus dari metode saldo menurun ganda yaitu tarif penyusutan sama dengan 2 kali I10 100% dibagi N adalah jumlah tahun suatu peralatan. Tarif penyusutan itu rumus penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali nilai buku. Rumus dari akumulasi penyusutan sebelum ditambah penyusutan. Nilai buku aktiva sama dengan nilai buku aktiva sebelum dikurang penyusutan. Untuk contoh soal, yaitu pada tanggal 1 Januari sebuah perusahaan membeli peralatan dengan harga 20 juta. Nilai sisa peralatan ini setelah akhir masa manfaat adalah 1.250.000. Peralatan tersebut memiliki manfaat selama 4 tahun. Buatlah tabel penyusutan dengan lengkap jika digunakan metode saldo menurun. Hal yang pertama dicari yaitu adalah tarif penyusutan. Tarif penyusutan 2 dikali 100% dibagi N 4 tahun sama dengan 2 kali 25% sama dengan 50%. Penyusutan 50% dikali 20 juta. 20 juta ini merupakan nilai tarif penyusutan di nilai awal buku. Jumlahnya yaitu hasil sama dengan 10 juta. Akumulasi penyusutan sebelum ditambah penyusutan yaitu 10 juta ditambah 5 juta sama dengan 15 juta. Nilai buku untuk mencari nilai buku seperti yang dirumus tadi, nilai buku sebelum dikurang penyusutan. Nilai buku adalah 20 juta dikurang penyusutan 10 juta sama dengan 10 juta. Berikut contoh tabel. Dari tabel di sini dapat dilihat bahwa nilai buku awal adalah 20 juta. Pada tahun 2018 penyusutannya yaitu 10 juta dari 50 juta dikali 50% dikali 20 juta sama dengan 10 juta. Akumulasi penyusutannya yaitu 10 juta karena tidak ada penyusutan sebelum. Nilai buku menghasilkan pada tahun 2018 yaitu 10 juta karena nilai buku awal 20 juta dikurang penyusutannya 10 juta. Begitupun untuk seterusnya ke bawah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Nabila Putri Zamia dengan NIM 24134141. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metode jumlah angka tahun dengan mata kuliah Matematika Bisnis. Metode jumlah angka tahun yaitu adalah salah satu metode depresiasi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tetap selama umur ekonomisnya. Metode ini termasuk dalam kategori metode penyusutan yang dipercepat, di mana beban penyusutan yang dicatat di awal tahun lebih tinggi dan akan menurun seiring berjalannya waktu. Metode ini sering dipakai untuk aset yang nilai manfaatnya lebih besar pada tahun-tahun pertama masa pemakaian. Selanjutnya ada prinsip dasar metode jumlah angka tahun, yaitu metode ini mengalokasikan biaya penyusutan berdasarkan proporsi
sisa umur ekonomis aset yang ditersediakan dibandingkan dengan jumlah total angka tahun yang ada selama umur ekonomis aset tersebut. Hal ini berarti bahwa semakin lama umur aset, semakin kecil beban penyusutan yang dialokasikannya. Adapun penyusutan yang lebih tinggi terjadi pada tahun pertama dan menurun secara bertahap di tahun-tahun berikutnya, yaitu metode ini digunakan karena beberapa aset seperti mesin atau kendaraan yang memiliki penurunan nilai yang lebih signifikan di tahun-tahun awal, yang lebih cocok dengan metode penyesuaian ini. Selanjutnya, langkah-langkah metode cara pemakaian jumlah angka tahun. Yang pertama, tentukan umur ekonomis aset, yaitu tentukan umur ekonomis aset beberapa lama aset tersebut akan digunakan. Misalnya jangka waktu 5 tahun. Yang kedua, hitung jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun akan dihitung dengan menjumlahkan semua angka dari 1 sampai umur ekonomis aset. Misalnya, jika umur ekonomis aset adalah 5 tahun, maka jumlah angka tahun adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ketiga, hitung beban penyusutan tahunan. Hitung beban penyusutan dengan menggunakan rumus berikut. Penyusutan tahunan dikurang umur ekonomis yang tersisa dibagi jumlah angka tahun dikali buka kurung harga perolehan dikurang nilai residu tutup kurung. Pengertiannya, yang pertama, harga perolehan, yaitu harga beli awal aset. Yang kedua, nilai residu, yaitu nilai sisa yang diperkirakan pada akhir umur ekonomis aset. Yang ketiga, jumlah angka tahun, yaitu hasil penjumlahan angka tahun, misalnya 15 untuk umur 5 tahun. Yang terakhir ada umur ekonomis yang tersisa, yaitu jumlah tahun yang tersisa pada awal periode. Dan selanjutnya, alokasikan penyusutan setiap tahun, yaitu beban penyusutan dihitung berdasarkan umur yang tersisa atau angka tahun yang relevan. Beban penyusutan tahun pertama lebih besar karena angka tahun yang digunakan adalah yang terbesar, sedangkan beban penyusutan tahunan berikutnya akan semakin kecil. Lalu, adapun kelebihan metode jumlah angka tahun ada 3. Yang pertama, cocok untuk aset penurunan nilai cepat di awal. Yang kedua, mencocokkan beban dengan penggunaan aset. Yang ketiga, memberikan pendekatan yang lebih realistis. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari Manajemen Perdagangan D3 2024 dengan NIM 24134133. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari contoh angka tahunan. Contoh soalnya adalah pada tanggal 2 Januari 2022, PT Mior membeli sebuah peralatan ekskavator seharga 50 juta yang memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 5 juta. Apabila perusahaan memakai metode jumlah angka tahunan untuk menghitung biaya penyusutan, hitunglah biaya penyusutan setiap tahunnya dan tampilkan dalam bentuk tabel. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam rumusnya. C mungkin sudah ada yang jelas oleh teman-teman di materi, bisa dilihat apa itu C, S, W, dan N. Oke, C di sini adalah 50 juta dan S-nya adalah 5 juta. W sama dengan C dikurang dengan S, yang ini adalah 50 juta dikurang dengan 5 juta, hasilnya adalah 45 juta. RK, tarif penyusutan dikali W sama dengan PB per PY dikali dikali 45 juta, karena W dikurang karena W nya sama dengan 45 juta. N nya sama dengan 5 juta. Masanya di sini tadi 5 tahun. Oke, masuk ke rumusnya. Yang pertama adalah RK1 itu sama dengan 5 per 15 dikali 45 juta sama dengan 15 juta.
RK2 adalah 4/15 dikali 45 juta sama dengan 12 juta. RK3 adalah 3/15 dikali 45 juta sama dengan 9 juta. RK2 2/15 dikali 45 juta sama dengan 6 juta. RK1 sama dengan 1/15 dikali 45 juta sama dengan 3 juta. Langsung masuk ke tabel. Contoh tabel. Langsung kita masukkan ke tabel. Pertama adalah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Dasar penyusutannya, tahun pertama adalah dasar penyusutannya sama 45 juta semua, kena W nya sama dengan 45 juta. Akumulasi penyusutannya sama dengan 5/15 dikali 45 juta tadi sama dengan 15 juta, dan segitu seterusnya sampai ke bawah. Perlu dijelaskan bahwa akumulasi penyusutan adalah akumulasi awal ditambahkan dengan penyusutan. Jadi penyusutan di awal ini ditambahkan dengan 12 juta, ditambahkan terus sampai bawah. Dan maksudnya adalah akumulasi penyusutan ini ditambahkan modal dasar awalnya ditambahkan dengan penyusutan terus. Selanjutnya adalah nilai buku. Nilai bukunya yang pertama adalah 50 juta. Nilai buku ini adalah nilai awal dikurang dengan A few moments later. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Fisa Ilham dengan NIM 24134. Baik, saya akan menjelaskan materi yaitu tentang metode unit produksi. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, kita mengetahui apa itu metode unit produksi. Metode unit produksi adalah metode penyusutan aktiva tetap yang menghitung depresiasi berdasarkan jumlah unit yang diproduksi oleh aset. Metode ini berguna ketika nilai aset terkait langsung dengan jumlah unit yang diproduksi, bukan dengan masa manfaat aset. Nah, kita sudah mengetahui apa itu metode unit produksi. Kita lanjut ke rumus metode unit produksi, yaitu rumusnya yang pertama kita mencari dasar penyusutan, yaitu W sama dengan CS. W nya itu adalah dasar penyusutannya, C yaitu harga yang diperoleh dikurang S yaitu nilai sisanya. Kita lanjut ke rumus kedua, yaitu tarif penyusutan, yaitu W dibagi KP. W yaitu dasar penyusutan, KP yaitu kapasitas produksi. Nah, kita lanjut ke rumus terakhir, yaitu RK, yaitu mencari biaya penyusutan, yaitu RK sama dengan biaya penyusutan, tarif penyusutan dikali jumlah produksi. Nah, kita sudah tahu rumus metode unit produksi. Kita lanjut ke soal metode unit produksi. Kita lanjut ke soalnya metode unit produksi, yaitu soalnya sebuah mesin dibeli dengan harga 12 juta rupiah dan memiliki nilai sisa sebesar 2 juta rupiah. Mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan mampu bekerja hingga 25.000 jam. Jika unit produksi mesin selama 5 tahun adalah 6.000 jam, 5.200 jam, 4.800 jam, 4.500 jam, dan yang terakhir itu 4.500 jam. Nah, di sini diminta yaitu mencari dasar penyusutan, tarif penyusutan per jam, dan yang terakhir yaitu biaya penyusutan per tahun dan tabelnya. Nah, sini kita sudah tadi mempelajari rumusnya. Kita sini mengetahui yaitu 12 juta ini adalah yaitu adalah harga perolehan gitu. Kita bikin sini diketahui C-nya adalah 15. C-nya adalah 12 juta. Dan yang kedua yaitu 2 juta, yaitu nilai sisanya. Kita bikin sini S, yaitu nilai sisa sekitar 2 juta rupiah. Dan yang ketiga itu K,
KP, yaitu kapasitas produksi, yaitu sekitar 25.000 jam. Nah, sini memiliki masa waktu yaitu sekitar 5 tahun, yaitu pertama 6.000 jam, 5.200, 4.800, 4.500, dan yang terakhir 4.500. Kita bikin sini per tahunnya. N-nya itu dalam 5 tahun. Nah, tahun pertama yaitu 6.000 jam. Tahun kedua yaitu 5.200. Tahun ketiga 4.800. Tahun keempat 4.500. Dan tahun yang terakhir itu sama juga, tahun itu 4.500 juga. Nah, kita sudah mengetahui ini yang sudah diketahui. Kita lanjut itu misalnya satu lagi tadi itu rumus itu ditulis dengan C dengan S. Tarif penyusutan. Yang memiliki rumus W dibagi KP. Jadi W sudah terdapat, yaitu sekitar 10 juta. Nah, dan W 10 juta dibagi KP. KP-nya yaitu jadi 20.000 jam. Dan mendapatkan hasil yaitu sekitar 400. Mendapatkan hasil yaitu 400 jam. 400 per jam. Kita lanjut mencari biaya penyusutannya yaitu delta sama dengan kali penyusutan yaitu 6.000 per jam. Dikali mendapatkan hasil sekitar yaitu 2.400.000.
per jam dikali 4.800. Dapat setelah mencari tarif penyusutannya. Oke, tarif penyusutannya. Nah, kita lanjut ke yaitu biaya penyusutan tahun dan tabelnya. Nah, tabelnya kita bikin yaitu tahunnya. Nanti itu sudah dibikin 12 juta. 12 juta itu adalah nilai perolehannya. Itu sekitar 12 juta. Nah, kita lanjut ke bikin sini. Produksi per jamnya itu tadi sekitar 6.000. Nah, kita masukkan 6.000 di sini. Kita lanjut seterusnya ke tahun kedua dan seterusnya seperti itu juga. Tahun keempat 4.500. Tahun kelima 4.500. Nah, kita isi yaitu produksi jamnya. Kita lanjut ke penyusutan. Penyusutan itu adalah hasil dari tadi itu, yaitu yang ini. Nah, kita lihat di sini. Akumulasi penyusutannya ini adalah penyusutan sebelumnya ditambah dengan penyusutan setelahnya, yaitu 2.400.000 ditambah 2.080.000 dan seterusnya. Oke. Nah, kita sudah ngisi ya. Kita lanjut ditambah dengan setelahnya. 2.400.000 nilai buku dikurang dengan penyusutannya, yaitu 12 juta dikurang 2.400.000 dan seterusnya. Nah, dari sini 12 juta dikurang 2.400.000, hasilnya 9.600.000. Nah,
dan dikuang 1.800.000.